Pada part kali ini kita diperlihatkan penjara bawah tanah dan mereka semua yang melawan anak buah dari Blood Queen. Lalu si Songong pun berkata, "Kalian, siapa kalian sebenarnya? Kenapa kalian datang ke sini?" Sambil kita diperlihatkan Blood Queen bersama dua anak buahnya itu. Lalu Blood Queen pun berkata, "Sangat buang-buang waktu untuk meladeni mereka. Kalian punya dua pilihan, serahkan Profesor Jamie kepada kami dan kalian akan tetap hidup. Kalau kalian menolak, aku pastikan kalian akan merasakan kekuatanku yang sesungguhnya." Tapi tiba-tiba si Songong pun langsung menyerangnya sambil berkata, "Mimpi saja sana." Dan Blood Queen pun hanya terdiam. Dan si Songong pun berkata lagi, "Kau pikir ini tempat apa? Meminta kami untuk melepaskan dia." Sambil mereka semua pun menyerang ke arah Blood Queen itu. Dan dengan seketika terdengar suara baku hantam mereka yang sangat keras. Ternyata dari sana terdapat sebuah tangan robot yang terjatuh dari salah satu mereka. Dan kita diperlihatkan mereka semua yang terjatuh kalah. Kepala pemimpin pun berkata, "Apa yang barusan terjadi? Aku tidak bisa melihat apapun." Sambil kita diperlihatkan tentara dari mereka yang ketakutan. Lalu mereka pun menodong ke arah Blood Queen sambil berkata, "Lepaskan tembakan." Dan Blood Queen pun hanya terdiam dan mereka pun menembaki Blood Queen itu dengan bertubi-tubi. Ternyata tubuh dari Blood Queen itu pun tidak mempan oleh senjata itu. Dan kita diperlihatkan tubuhnya itu yang diberondong peluru dan tidak tergores sedikit pun. Dan kita diperlihatkan mata dari Blood Queen yang terkena tembakan hingga peluru itu pun langsung meletot di sana. Lalu anak buah dari Blood Queen pun berkata, "Teknologi para manusia hanya segini saja. Keluar!" Sambil terlihat ledakan besar di sana dan kita dibawa di saat yang sama, yaitu di tempat Profesor Jamie. Di sana ia pun dibantu anak buahnya sambil berkata, "Bukankah mereka bilang bomnya akan meledak saat ada orang yang mendekat? Tapi kenapa bisa itu tidak meledak?" Lalu Profesor Jamie pun menjawab, "Tidak ada namanya sistem yang sempurna. Saat tenaga listriknya mati, ada jeda 2 detik sebelum sensornya kembali menyala." Sambil ia bersama Raja Zombie itu akan menuju ke arah pintu itu. Lalu si kacamata pun berkata lagi, Kakak V, dia sudah sangat kuat. Sekarang apa kita beneran akan membuatnya menjadi lebih kuat? Dengan kekuatannya itu, bukannya kita akan dalam masalah?" Dan Profesor Jamie pun menjawab, "Tidak ada wadah yang lebih baik dari dia." Sambil mereka semua pun keluar dari ruangan itu. Tapi tiba-tiba Raja Zombie pun terkejut menatap ke arah sesuatu. Ternyata itu adalah mereka semua yang terkapar akibat melawan Blood Queen tadi. Dan kita diperlihatkan kepala pemimpin bersama si Songong yang sudah tergeletak. Lalu anak buah dari Profesor Jamie pun berkata, "Apa yang sebenarnya terjadi di sini?" Sambil terlihat kepulan asap dari sana. Ternyata itu adalah Blood Queen. Di sana ia pun berkata, "Profesor Jamie, seseorang yang bahkan tidak menyentuh sehelai rambutnya si zombie saat memasuki fase 2 sangat tidak cocok dijadikan sebagai wadah." Sambil mereka berdua pun terkejut berkata, Apa maksudmu?" Dan Raja Zombie pun terkejut juga menatap ke arah Blood Queen itu. Lalu Blood Queen pun berkata lagi, "Kenapa tidak gunakan tubuhku saja? Bagaimana menurutmu?" Sambil kita diperlihatkan tubuh dari Blood Queen itu yang seksi ya mok. Lalu Raja Zombie pun berkata, "Menarik. Jadi menurutmu kalau kamu lebih kuat dibandingkan denganku?" Sambil mereka semua pun langsung berhadapan di sana. Lalu Blood Queen pun menjawab, "Ya, dan tidak hanya sedikit kuat. Kau bisa mencobanya kalau kau tidak percaya padaku." Tapi tiba-tiba Raja Zombie di sana pun menyerang ke arah Blood Queen dengan sangat cepat. Dan ternyata serangan dari Raja Zombie itu pun tidak mengenai Blood Queen, tapi ia pun malah terkena hantaman dari Blood Queen. Hingga membuat mereka semua pun terkejut karena Raja Zombie telak dipukul di bagian mukanya. Hingga Raja Zombie itu pun terpental dengan sangat dahsyat, menembus tembok hingga retak di sana. Sambil kita diperlihatkan ia yang tertempel di tembok di samping bom nuklir itu. Dan Raja Zombie pun berkata, serangan itu sama kuatnya dengan serangan si zombie. Sialan, bagaimana ini bisa terjadi?" Sambil ia pun menatap ke arah reaktor nuklir di sampingnya itu. Lalu dengan cepat ia pun turun ke tanah dan akan menghantam reaktor nuklir di sana. Dan Raja Zombie pun berkata, "Kalian semua akan kubawa mati bersamaku." Dan mereka semua pun ketakutan berkata, "Berhenti, benda itu reaktor nuklir." Sambil terlihat juga Blood Queen di sana yang hanya terdiam menatap ke arah Raja Zombie. Dan ceprak,
Raja Zombie pun menghantam reaktor nuklir di sana hingga membuat si kacamata pun ketakutan berkata, "Aku tahu orang ini tidak bisa diandalkan." Sambil kita diperlihatkan reaktor nuklir itu yang akan meledak mengeluarkan api-api di sana, dan tiba-tiba Blood Queen pun mengangkat tangannya ke depan dan mengarahkannya ke arah bawah sambil ia pun menatap ke arah reaktor nuklir itu yang akan meledak, dan tiba-tiba reaktor nuklir itu pun langsung padam di sana hingga membuat mereka semua pun terkejut berkata, lah kok bisa?" Dan tiba-tiba reaktor nuklir itu pun langsung tergencet di sana dan menimpa Raja Zombie hingga menjadi zombie geprek di sana. Dan kita diperlihatkan reaktor nuklir itu yang diangkat lagi oleh Blood Queen hingga membuat mereka semua pun bertanya-tanya. Lalu Blood Queen pun berkata, "Hanya dengan kekuatan sekecil itu berani-beraninya memanggil dirimu sendiri sebagai seorang raja?" Sambil ia pun mengangkat tangannya dan seketika Raja Zombie pun terpental hingga berada di tangan dari Blood Queen itu. Dan Blood Queen pun berkata, "Beritahu aku, bagaimana cara si zombie membunuhmu?" Sambil Raja Zombie itu dicekik oleh Blood Queen dengan sangat ketakutan dan ia pun berkata, Apa yang kau lakukan?" Sambil terlihat Blood Queen itu yang menatap ke arah Raja Zombie itu dengan tajam hingga membuat seakan-akan Raja Zombie itu pun terlihat kecil di hadapan Blood Queen. Dan Raja Zombie pun makin ketakutan sambil berkata, Kalian berdua monster yang berasal dari peradaban kuno." Sambil ia pun membayangkan sosok dari Master Zombie yang seakan-akan kekuatannya setara dengan Blood Queen. Dan kita diperlihatkan Raja Zombie yang kesakitan, ternyata ia pun dicekik oleh Blood Queen itu. Dan Blood Queen pun berkata, "Kau mau melawanku? Ketahui tempatmu." Sambil ia pun masih menatap tajam ke arah Raja Zombie itu dan melepaskan cekikan tangannya itu hingga Raja Zombie pun terjatuh di hadapannya. Dan ternyata Raja Zombie di sana tidak sadarkan diri lagi alias tewas ya mau. Dan seperti itulah Mok-Mok, sang raja yang kurang beruntung yang baru saja kembali hidup sekali lagi dibunuh oleh Blood Queen ya Mok-Mok. Sambil si Songong bersama kepala pemimpin di sana terbuang menatap kalahnya dari Raja Zombie itu. Dan Profesor Jamie bersama si kacamata itu pun terbuang juga sambil berkata, "Tidak bisa dipercaya." Tapi tiba-tiba Blood Queen di sana pun berkata, "Jadi bagaimana Profesor Jamie? Apa tubuhku kurang bagus untuk kau jadikan wadah?" Sambil kita diperlihatkan tubuh molek dari Blood Queen itu ya Mok-Mok. Sayang kalau disensor. Sambil ia menunggu jawaban dari Profesor Jamie, dan Profesor Jamie pun malah menatap ke arah tubuh molek dari Blood Queen ya Mok-Mok. Lalu ia pun tersenyum berkata, "Tentu saja tidak." Sambil kita diperlihatkan di sisi lainnya di kantor Dewan Zombie, dan kita diperlihatkan Violet bersama Ago. Dan Violet pun berkata, "Minggir, jangan menghalangiku. Aku punya sesuatu yang penting yang mau aku diskusikan." Dan Ago pun berkata, "Komandan Violet, tidak bisa. Sekarang bukan waktu yang tepat untuk bertemu yang mulia." Dan Violet pun berkata, "Ini darurat. Aku tidak punya pilihan lain antar aku untuk menemui yang muliamu itu." Dan aku pun berkata, "Tidak bisa, itu sangat berbahaya." Dan Violet pun berkata lagi, "Bahaya? Aku tidak mengerti apa yang kau bicarakan. Permisi zombie, aku punya kabar berita." Sambil ia pun mengetok-ngetok pintu di sana. Dan ternyata Raja Zombie di sana sedang bersantai dengan wujud keduanya. Lalu ia pun berkata, "Hei, apa yang kau lakukan?" Sambil kita diperlihatkan Violet di sana terkejut dan ia pun berkata, "Sejak kapan cara bicaramu seperti itu?" Dan Master Zombie pun tersenyum psikopat sambil berkata, "Bagaimana menurutmu? Bukankah lebih menarik untuk merubah suasana sekitar sesekali? Jadi, kenapa kamu datang ke sini mencariku?" Dan Violet di sana pun berkata, "Profesor Jamie berhasil kabur." Sambil terlihat Master Zombie yang tersenyum berkata, "Aku tahu kalian sekelompok roco mana mungkin bisa menghentikan si merah kecil itu." Dan Violet pun makin ketakutan berkata, "Bagaimana bisa kau tahu? Padahal baru terjadi 10 menit yang lalu kan?" Lalu Master Zombie pun menjawab, "Si merah kecil itu menggunakan kekuatan garis keturunan. Jadi secara naluriah aku merasakannya." Sambil Violet itu pun bertanya, "Kekuatan? Garis kekuatan apa? Aku perlu melaporkan informasi ini ke orang-orang atas." Sambil ia pun akan pergi dari sana, dan tiba-tiba ia pun langsung dirangkul oleh Master Zombie. Dan Master Zombie pun berkata, "Karena kamu sudah di sini, jangan buru-buru kembali dulu. Sudah cukup lama aku bisa mengobrol dengan damai bersama manusia. Kenapa kita tidak makan siang bareng dulu sambil aku antar keliling kota?"
Sambil Violet itu pun makin ketakutan dan ia pun berkata, apa yang kau katakan? Jangan coba-coba melakukan hal yang konyol ya. Memintaku lihat-lihat kota ini. Ku beritahu dulu ya, aku sudah tahu apa yang kau lakukan kepada Inspektur Chen. Sambil Master Zombie pun hanya tersenyum meminum minumannya itu. Dan Violet pun berkata lagi, sekarang aku tidak punya waktu untuk main-main denganmu. Ini darurat. Aku harus kembali secepatnya. Sambil ia pun akan pergi dari sana. Dan Master Zombie pun berkata, katakan, apa kamu tidak tertarik? Bagaimana aku menggunakan kekuatan garis keturunanku? Sambil terlihat Violet di sana terdiam terkejut mendengar kata-kata dari Master Zombie itu. Dan ia pun menoleh sambil berkata, apa? Kau juga punya kekuatan garis keturunan? Dan Master Zombie pun hanya terdiam, tersenyum ke arah Violet itu. Dan Violet pun makin ketakutan. Dan ia pun berkata, kalau begitu wanita ini akan pergi kencan denganmu. Sambil ia pun menerima ajakan dari Master Zombie untuk kencan ya Momo. Kalau kalian pilih Violet atau Blood Queen ya Momo. Sambil kita diperlihatkan di sisi lainnya, di rumah sakit sana, terdapat kepala pemimpin yang sudah diderek. Dan mereka pun berkata, minggir, kita harus cepat menyadarkan dia kembali. Dia masih bernapas. Sambil ia pun menatap ke arah kepala pemimpin yang pingsan di sana. Dan dokter itu pun mendekat ke arah kepala pemimpin sambil berkata, apa ada pesan yang mau disampaikan? Dan kepala pemimpin pun berkata, panggil ketua departemen. By the way, siapa lagi ini ketua departemen ya Momo? Dan beberapa saat kemudian kita diperlihatkan Profesor Jamie bersama anak buahnya. Ternyata terdapat Blood Queen yang sudah memakai baju duduk nangkring di sana. Dan Profesor Jamie pun berkata, menakjubkan, pertama kali aku melihat tubuh sesempurna ini. Ini sungguh tidak masuk akal. Dan anak buah Blood Queen berkata, hei, kalian tidak melakukan eksperimen yang sembarangan kan? Apa betul Genshi Zombie bisa memperkuat ratu kami? Jangan pernah coba-coba menyakiti ratu kami ya. Dan si kacamata pun berkata, tenang saja, penelitian Profesor Jamie sudah berada di puncak seluruh umat manusia. Dan Profesor Jamie pun berkata, sudah ada kasus yang berhasil sebelumnya, tapi mereka semua diperkuat oleh zombie sendiri. Meskipun ratu kalian bukan seorang manusia, tidak menjadi masalah sejauh yang aku lihat. Sekarang kita hanya memerlukan Genshi Zombie. Dan Langling di sana pun berkata, kau tidak berharap kepada kami untuk mengambil sehelai rambut dari si zombie kan? Sambil mereka semua pun ketakutan. Dan Profesor Jamie pun menjawab, aku tidak sebodoh itu untuk mengirim kalian untuk mati. Dan mereka berdua pun lega karena tidak disuruh untuk mengambil rambut dari zombie. Dan anak buah itu pun berkata lagi, kalau begitu bagaimana cara kita mendapatkannya? Si zombie tidak akan memberikannya dengan sukarela kan? Sambil terlihat Blood Queen di sana masih duduk nangkring di atas sofa. Tapi tiba-tiba si kacamata di sana pun mengeluarkan sesuatu sambil berkata, masalah sekecil itu tidak akan pernah menghentikan kami. Sambil ia pun membawa sebuah botol berwarna hijau di sana. Dan mereka semua pun terkejut berkata, lah kok bagaimana bisa kau mendapatkannya? Dan Profesor Jamie di sana pun membayangkan sambil berkata, ada seorang manusia yang mendapatkan gennya si zombie. Untuk melihat apa dia bisa berubah menjadi zombie, dia akan ada dalam pengecekan seluruh badan. Jadi aku menyuruh salah satu orangku untuk mengambil sampel darahnya. Sambil terlihat mereka berdua yang berkeringat dingin dengan lelah. Dan mereka pun bergumam, manusia sangat licik. Dan Profesor Jamie pun berkata lagi, memiliki mata-mata di antara para musuh sangat berguna. Sambil si kacamata itu pun menggenggam botol hijau di tangannya itu. Dan Profesor Jamie berkata lagi, baiklah, waktunya kita mulai. Dan beberapa saat kemudian kita diperlihatkan gemerlap kota di malam hari. Ternyata terdapat Violet yang sedang kencan bersama Master Zombie. Di sana Violet pun berkata, jadi seperti itu, kekuatanmu tidak cocok dengan namanya. Bagaimana jika aku tidak bisa kembali normal? Apa ada efek sampingnya? Sambil terlihat Master Zombie di sana yang hanya terdiam. Dan Violet pun berkata lagi, katakan sesuatu dong. Tapi tiba-tiba Master Zombie pun berada di wujud kesatunya. Di sana ia pun bertanya-tanya menatap ke arah Violet. Dan Violet pun marah berkata, hei kau sialan, bisa tidak selesaikan dulu omonganmu sebelum berubah kembali?
Aku sampai mengabaikan masalah yang sangat penting untuk kencan denganmu. Bisa-bisanya kau mengubah wajahmu dan berpura-pura seakan tidak tahu apapun. Tanggung jawab kau. Berubah lagi. Buruan, sana. Sambil ia pun marah menggoyang-goyangkan tubuh dari Master Zombie. Di sana Master Zombie pun menjawab, aku tidak tahu, aku tidak mau. Dan juga aku tidak memaksamu datang kan. Kamu datang dengan kemauanmu sendiri kan. Dan Violet pun berkata, kau bajingan. Hei, apa kau punya cabai? Berikan aku sekilo. Sambil ia pun langsung berbicara kepada pelayan itu. Dan pelayan zombie pun berkata, semua cabai yang ada di kota telah disita oleh ketua departemen Blackie. Lalu kita diperlihatkan 2 bulan kemudian terdapat rumah sakit di sana. Dan kita diperlihatkan Lingxi yang sedang menunggu seseorang. Dan ia pun berkata, ini kedua kalinya aku pergi ke rumah sakit untuk melihatmu. Ternyata ia sedang menunggu kepala pemimpin itu. Dan kepala pemimpin pun berkata, aku memintamu untuk mengirim pesan sebelum kau kehilangan kesadaran. Apa sudah kamu lakukan? Dan Lingxi pun menjawab, tenang saja, aku menggunakan satelit untuk mengirim pesan secepatnya saat menerima informasi tentang apa yang terjadi. Bahkan aku memberi tanda pesannya dengan tingkatan merah darurat. Sambil kepala pemimpin itu pun hanya terdiam di sana. Dan Lingxi pun berkata lagi, tapi kalian semua sungguh tidak berguna. Padahal kalian menang jumlah dan juga ada bom nuklir yang bisa aktif dengan suara. Tapi tetap saja tidak menghentikan satu orang perempuan. Dan kepala pemimpin pun berkata, musuh kita kali ini berbeda. Memang bom nuklirnya tidak aktif, tapi tidak tahu bagaimana caranya dia bisa membuat semua kembali normal. Dia seseorang yang bukan dari era sekarang. Lalu Lingxi pun berkata, aku tahu, aku sudah mengirimnya pesan. Ketua departemen seharusnya sudah menerimanya. Sambil kita diperlihatkan di siang hari di tempat lainnya. Dan kita diperlihatkan terdapat tempat yang terbengkalai di sana. Dan seseorang pun berkata, siapa yang menyangka kalau ada kota yang terkubur di bawah sini. Dan perkembangan teknologinya juga tidak buruk. Tapi sayang sekali semuanya hancur. Dan tiba-tiba orang itu pun berkata, baiklah, pesannya diterima. Pak Ketua Departemen, ada keadaan darurat. Sambil kita diperlihatkan sosok dari Ketua Departemen yang sangat gagah di sana dan bersambung mo.